Halo semuanya, perkenalkan nama saya Graciela Krisandra Boneno dengan NIM 23011400130. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kemampuan memecahkan masalah menggunakan langkah Polya. Selamat menyaksikan. Di sini yang akan kita bahas yang pertama menggunakan sifat-sifat bilangan, lalu yang kedua menyelesaikan masalah dengan ekuivalen, yang ketiga bekerja mundur. Oke, yang pertama menggunakan sifat-sifat bilangan. Jadi strategi ini memanfaatkan sifat-sifat operasi hitung seperti alat komunikatif, asosiatif, lalu distributif untuk menyederhanakan perhitungan dan menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Misalnya sifat komutatif atau disebut pertukaran. Jadi misalnya A tambah B sama dengan B tambah A, jadi dia bertukar begitu. Lalu yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan, di mana misalnya contohnya itu A tambah B tutup kurung tambah C, jadi sama dengan A tambah B tutup kurung B tambah C. Yang sifat yang ketiga itu sifat distributif, yaitu dimana dia itu penyebaran. Nah, saya berikan contoh, misalnya A kali B dalam kurung B tambah C, atau sama dengan dalam kurung A kali B lalu tambah dalam kurung lagi A kali C. Contoh soalnya, ibu memiliki 4 kantong berisi 25 permen di setiap kantong. Jadi pertanyaannya, berapa total permen yang dimiliki ibu? Penyelesaiannya dengan menggunakan langkah Polya, yaitu pertama kita harus memahami masalahnya. Misalnya diketahui 4 kantong permen di setiap kantong berisi 25 permen. Lalu yang ditanyakan total permen. Lalu langkah yang kedua merencanakan penyelesaian, yaitu yang pertama gunakan sifat distribusi untuk menyederhanakan perkalian. Misalnya 4 kali 25 dapat dihitung sebagai dalam kurung 4 kali 20 tambah dalam kurung 4 kali 5. Lalu langkah yang tiga melaksanakan rencana. Contohnya itu misalnya dalam kurung 4 kali 20 ditambah dengan dalam kurung 4 kali 5. Jadi 4 kali 20 hasilnya 80, lalu 4 kali 5 hasilnya 20. Lalu kita jumlahkan menjadi 80 tambah 20. Hasilnya itu kita jumlahkan 80 tambah 20, jadi hasilnya itu 100. Lalu langkah yang ketiga memeriksa kembali. Jadi kita hitung langsung 4 kali 25 sama dengan 100, itu hasil yang sama. Jadi total permen yang dimiliki ibu adalah 100 permen. Nah, strategi yang kedua menyelesaikan masalah dengan ekuivalen, di mana strategi ini mengubah masalah menjadi bentuk lain yang lebih mudah diselesaikan tetapi tetap setara. Contoh soalnya, misalnya sebuah sawah berbentuk persegi memiliki luas 144 meter persegi. Jadi pertanyaannya berapa panjang sisi sawah tersebut? Lalu penyelesaiannya dengan langkah Polya, yaitu yang pertama memahami masalah, di mana kita diketahui dulu luas sawah tersebut. Nah, luas sawah tersebut itu 144 meter persegi. Lalu yang ditanyakan dalam soal tersebut adalah panjang sisi sawah. Lalu langkah yang kedua merencanakan penyelesaian, di mana kita ubah masalah menjadi mencari bilangan yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri menghasilkan 144. Artinya kita cari akar kuadrat dari 144. Lalu langkah selanjutnya melaksanakan rencana. Nah, setelah kita mencari akar dari 144 adalah 12. Jadi panjang sisi sawah adalah 12 meter. Lalu kita memeriksa kembali lagi. Kita cek dengan mengkuadratkan 12 kali 12. Nah, 12 kali 12 ini hasilnya 144. Jadi jawabannya sesuai. Jadi panjang sisi sawah tersebut adalah 12 meter. Lalu strategi yang ketiga adalah bekerja mundur.
Jadi di mana strategi ini adalah teknik pemecahan masalah dengan memulai dari hasil akhir dan bergerak mundur menuju kondisi awal untuk menemukan solusi. Strategi ini sangat berguna ketika sesuatu masalah memberikan informasi tentang hasil akhir tetapi tidak secara langsung menunjukkan bagaimana mencapainya. Contoh soalnya, Ali memikirkan suatu angka. Jika angka dikalikan 3 lalu ditambah 5 hasilnya 20, berapa angka yang dipikirkan Ali? Nah, kita menyelesaikan dengan langkah foliar, yaitu yang pertama, memahami masalah. Nah, diketahui dulu angka semula itu dikali 3 tambah 5 sama dengan 20. Lalu yang ditanyakan yaitu angka semula yang dipikirkan Ali. Lalu yang kedua, merencanakan penyelesaian, di mana kita kerjakan secara mundur. Lalu kita kurangi 5 dari 20, lalu kita bagi hasilnya dengan 3. Langkah yang ketiga, melaksanakan rencana. Jadi kita kasih masuk angka sudah, 20 kurang 5 hasilnya 15, dan 15 bagi 3 hasilnya 5. Lalu kita memeriksa kembali. Coba masukkan angka 5 ke dalam soal, misalnya dalam kurung 5 kali 3 tambah 5 sama dengan 5 tambah 5 kali 3 tambah 5 sama dengan 15. Kita tambah 5 lagi, hasilnya 20. Nah, sesuai dengan yang dipikirkan oleh Ali. Jadi jawabannya benar, angka yang dipikirkan Ali adalah angka 5.